Los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic, creo que mit Kampfgeist, mit Zusammenhalt bestehen konnten und wie das die Mannschaft über bisa auto gemparkan Amerika dan Eropa. Begini pengakuan mengejutkan Lionel Messi dan pelatih Jerman U17 Christian Wulff soal timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 besok. Messi sampai membandingkan Indonesia dengan Argentina U17 sampai Nova Arianto bereaksi begini. Benarkah demikian? Mantap, ini jelas kejutan spesial. Gelandang naturalisasi timnas senior Indonesia Nathan Chow Aon akhirnya cetak rekor istimewa di sepak bola Eropa. Pelatih Ajax Amsterdam auto takjub. Apakah akan direkrut hari ini juga? Publik wajib tahu. Nah, ini baru kabar super gembira. Si anak lanang Rafael Struijk berhasil ciptakan catatan spesial yang bikin seluruh fans timnas bahagia. Apakah kembali ke skuad timnas senior? Yuk simak video ini sampai selesai. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Diikuti langsung dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini, Lionel Messi, mega bintang asal Argentina yang baru saja tiba di Qatar pada hari ini, tak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap timnas Indonesia U17. Meskipun tim Argentina juga menjadi salah satu tim favorit juara dalam turnamen tersebut, Messi mengaku terkesan dengan penampilan Indonesia yang menurutnya bisa menjadi kuda hitam yang sangat berbahaya di Piala Dunia U17 2025. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional, Messi menyebut Indonesia sebagai tim yang akan mengejutkan banyak pihak, bahkan tim-tim besar seperti Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Indonesia pantas menjadi tim yang sangat dihormati. Mereka punya fisik yang luar biasa, berlatih dengan intensitas tinggi. Saya rasa tim-tim besar seperti Brasil yang satu grup dengan Indonesia dijamin tidak bisa tidur ketika menghadapi mereka, kata Messi dengan penuh keyakinan. Messi menambahkan, timnas saya, Argentina, sudah berhenti latihan di sini, sementara Indonesia malah terus menambah porsi latihan mereka. Itu menunjukkan dedikasi dan semangat juang mereka. Saya pikir Indonesia akan sangat mengerikan. Mereka bisa menjadi penghancur bagi tim-tim besar. Menurut Messi, tidak hanya fisik yang menonjol, tetapi juga semangat pantang menyerah yang dimiliki oleh Indonesia, membuat mereka menjadi ancaman nyata di Piala Dunia U17 2025. Bahkan, Messi tak ragu membandingkan kualitas Indonesia dengan tim Argentina yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Di samping pujian untuk timnas Indonesia, Lionel Messi juga menyoroti masalah yang telah lama menjadi keluhan banyak tim, yakni pemilihan wasit dalam turnamen-turnamen besar. Messi, yang sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai kontroversi wasit, memperingatkan FIFA dan Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 2025 agar tidak melakukan kesalahan dalam memilih wasit yang bisa merugikan tim tertentu. Saya sudah banyak belajar soal timnas Indonesia. Mereka sering menjadi korban keputusan wasit yang merugikan, terutama dalam kompetisi AFC. Saya ingin mengingatkan FIFA dan penyelenggara Piala Dunia U17 2025 untuk berhati-hati dalam pemilihan wasit. Ini adalah turnamen anak muda, jadi harus ada keadilan yang seimbang. Jika sampai ada yang mencoba mencurangi tim kami atau Indonesia, saya tidak segan untuk turun langsung ke lapangan dan menghentikan pertandingan, tegas Messi. Messi juga mengungkapkan rasa penyesalannya karena tidak dapat memenuhi undangan untuk datang ke Indonesia pada FIFA Matchday 2023. Namun, dia berjanji akan mengunjungi Indonesia setelah Piala Dunia U17 2025 untuk bertemu langsung dengan para penggemar sepak bola tanah air. Saya sangat ingin sekali ke Indonesia. Saya janji setelah Piala Dunia U17 2025 saya akan datang, tambah Messi.
Sementara itu, di sisi lain, Christian Wijk, pelatih kepala timnas Jerman U17, juga ikut memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia U17. Setelah mengamati perkembangan seluruh tim yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025, Wijk sepakat dengan Messi bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kuda hitam yang mengerikan. Wijk mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kualitas timnas Indonesia yang dipimpin oleh Nova Arianto. Saya sangat mengagumi pelatih Nova Arianto. Dia adalah pelatih lokal dengan kualitas yang sangat tinggi. Saya sudah melihat seluruh tim yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 dan saya bisa katakan Indonesia adalah salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka akan menjadi lawan yang sangat berbahaya, apalagi dengan pendekatan strategi yang sangat efektif, ujar Wijk. Menurut Wijk, Indonesia dikenal dengan gaya permainan yang sering mengandalkan formasi counter attack dengan pola 3 back yang efektif. Pola permainan mereka sangat menarik. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat dan efektif. Dengan komposisi 3 back, mereka sangat berbahaya dalam menghadapi serangan lawan, terutama di Qatar, di mana cuaca panas bisa mempengaruhi fisik tim-tim Eropa. Indonesia justru tidak akan mengalami kesulitan berarti, lanjut Wijk. Pelatih asal Jerman itu juga memberikan prediksi yang cukup berani. Saya rasa dalam laga pertama, Indonesia akan mengalahkan Zambia dengan skor 2-0. Saya percaya Evandra dan Zahabi Goli akan mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Kita akan melihat banyak orang terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, ujarnya. Dengan keyakinan penuh. Sementara itu, Nova Arianto, pelatih kepala timnas Indonesia U17, merespon pujian luar biasa yang datang dari Lionel Messi dan pelatih timnas Jerman U17, Christian Wijk, menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebagai orang yang memimpin generasi muda talenta Indonesia, Nova mengaku sangat menghargai perhatian yang diberikan oleh dua tokoh besar dunia sepak bola itu. Namun, ia juga menegaskan bahwa timnya tetap fokus pada persiapan dan kerja keras. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Qatar, Nova mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pujian dari Messi dan Wijk. Namun, ia juga menekankan bahwa semua komentar positif tersebut justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk berpuas diri. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih atas perhatian dan pujian yang diberikan oleh Lionel Messi dan Christian Wijk. Tentunya, mereka adalah tokoh yang luar biasa dalam sepak bola dunia, dan mendengar mereka mengakui potensi tim kami adalah sebuah kebanggaan yang besar. Namun, bagi saya, ini adalah awal dari sebuah tantangan besar. Kami harus tetap fokus pada persiapan dan tidak terbuai dengan komentar-komentar positif ini, kata Nova dengan nada penuh rendah hati. Ia juga menegaskan bahwa meskipun banyak pihak yang mulai memperhatikan timnas Indonesia U17, fokus utamanya adalah mempersiapkan anak-anak asuhnya untuk tampil maksimal di ajang Piala Dunia U17 2025. Kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pujian dari Messi dan Wijk adalah penghargaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan nanti, lanjut Nova. Nova Arianto juga mengakui bahwa timnas Indonesia U17 memang memiliki banyak potensi, terutama dalam hal fisik dan mentalitas juang. Ia menyebutkan bahwa para pemainnya telah melalui latihan yang sangat intensif dan berada di puncak performa mereka menjelang Piala Dunia U17. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Qatar, Nova mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pujian dari Messi dan Wijk. Namun, ia juga menekankan bahwa semua komentar positif tersebut justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk berpuas diri. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih atas perhatian dan pujian yang diberikan oleh Lionel Messi dan Christian Wijk. Tentunya, mereka adalah tokoh yang luar biasa dalam sepak bola dunia, dan mendengar mereka mengakui potensi tim kami adalah sebuah kebanggaan yang besar. Namun, bagi saya, ini adalah awal dari sebuah tantangan besar. Kami harus tetap fokus pada persiapan dan tidak terbuai dengan komentar-komentar ini, kata Nova dengan nada penuh rendah hati. Ia juga menegaskan bahwa meskipun banyak pihak yang mulai memperhatikan timnas Indonesia U17, fokus utamanya adalah mempersiapkan anak-anak asuhnya untuk tampil maksimal di ajang Piala Dunia U17 2025. Kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pujian dari Messi dan Wijk adalah penghargaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan nanti, lanjut Nova.
Nova Arianto juga mengakui bahwa timnas Indonesia U17 memang memiliki banyak potensi, terutama dalam hal fisik dan mentalitas juang. Ia menyebutkan bahwa para pemainnya telah melalui latihan yang sangat intensif dan berada di puncak performa mereka menjelang Piala Dunia. Kami selalu menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan semangat juang. Semua pemain kami adalah contoh dari semangat itu. Mereka sangat antusias dan berkomitmen penuh untuk terus berkembang baik di dalam maupun luar lapangan. Kekuatan fisik memang menjadi salah satu keunggulan kami, tetapi yang lebih penting adalah mentalitas untuk tidak pernah menyerah. Itu yang selalu saya tanamkan kepada mereka, jelas Nova. Namun, Nova juga mengingatkan bahwa timnya masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari dan disempurnakan. Tim kami masih muda dan banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dalam hal pengalaman internasional. Tapi saya yakin mereka bisa menghadapi tantangan tersebut. Kami akan terus bekerja keras hingga detik terakhir. Mengenai taktik yang digunakan tim, Nova Arianto mengonfirmasi bahwa strategi permainan dengan formasi counter attack dan lini pertahanan yang solid adalah pendekatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kami selalu berusaha untuk menyesuaikan taktik dengan kekuatan dan kelemahan lawan. Formasi 3 back yang kami gunakan memang untuk mengoptimalkan pertahanan, tapi tetap dengan pendekatan menyerang yang cepat. Kami ingin memastikan setiap peluang yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, ungkap Nova. Nova juga menyadari bahwa pertandingan di Qatar akan berbeda, terutama dengan cuaca yang sangat panas yang bisa menjadi tantangan besar bagi tim-tim dari daerah yang lebih dingin, terutama Jerman. Namun, ia justru melihat ini sebagai keuntungan bagi Indonesia. Kami sudah terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia, jadi ini tidak akan menjadi masalah besar bagi kami. Justru kami bisa memanfaatkannya untuk memberi tekanan lebih kepada lawan-lawan kami, jelasnya. Pelatih asal Jerman itu juga memberikan prediksi yang cukup berani. Saya rasa dalam laga pertama, Indonesia akan mengalahkan Zambia dengan skor 2-0. Saya percaya Evandra dan Zahabi Goli akan mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Kita akan melihat banyak orang terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, ujarnya. Sementara itu, Nova Arianto, pelatih kepala timnas Indonesia U17, merespon pujian luar biasa yang datang dari Lionel Messi dan pelatih timnas Jerman U17 Christian Wijk menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebagai orang yang memimpin generasi muda berbakat Indonesia, Nova mengaku sangat menghargai perhatian yang diberikan oleh dua tokoh besar dunia sepak bola itu. Namun, ia juga menegaskan bahwa timnya tetap fokus pada persiapan dan kerja keras. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Piala Dunia 2025 di Qatar. Garuda Nusantara yang tergabung di grup H akan menghadapi Zambia di pertandingan perdana babak fase grup pada 4 November besok. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto memastikan seluruh pemain sudah siap tempur bertanding di Piala Dunia. Nova mengatakan performa pemain dalam kondisi baik, terlebih usai menjalani training camp dan laga uji coba melawan 3 negara peserta Piala Dunia, yaitu Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Uji coba ini dinilai berdampak positif bagi pemain untuk menghadapi Piala Dunia. Nova Arianto mengatakan mental pemain menjadi kunci dalam menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia nanti. Meski secara fisik beberapa negara unggul, tetapi diyakini bisa dilawan dengan mental yang baik, sehingga strategi yang diterapkan bisa berjalan dengan maksimal. Nova juga mengatakan sebagai pelatih, ia akan menjaga mental para pemain termasuk disiplin untuk tidak bermain media sosial jelang gelaran Piala Dunia. Yang pertama sekali saya sangat senang dengan kedisiplinan pemain dalam mereka bermedia sosial, masalah media sosial, dan saya bisa melihat mereka tidak melakukan postingan atau apapun karena saya harap mereka tidak terganggu secara konsentrasi ya, agar mereka bisa fokus ke Piala Dunia, karena itu yang kita jaga. Dan saya bersyukur saat ini kita ada tim psikolog yang sekali lagi kita mengelola ya secara mental, secara psikologi pemain sebelum mereka akan tampil di Piala Dunia. Dan saya juga sampaikan ke pemain masalah taktikal, masalah teknik, masalah fisik, saya bilang itu tidak akan bisa berjalan baik kalau pemain-pemain tidak mempunyai mental yang baik. Dan itu yang saya jaga dalam 3 hari ke depan ini atau 2 hari ke depan ini adalah bagaimana ya memaintain secara mental dan secara psikis dari pemain agar pemain tetap tenang dan mereka bisa tampil maksimal nanti di Piala Dunia.
Nova meminta seluruh dukungan masyarakat Indonesia dan diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda Nusantara. Baik dukungan supporter yang hadir langsung di stadion maupun dukungan yang menonton dari tanah air. Indonesia tergabung di grup H bersama dengan Zambia, Honduras, dan Brazil. Pertandingan pertama akan digelar 4 November melawan Zambia, kemudian 7 November Indonesia akan melawan Brazil, dan terakhir 10 November, Goli dan kawan-kawan akan menghadapi Honduras. Juara dan runner-up masing-masing grup akan lolos ke babak berikutnya. Tapi ada 8 kuota tambahan yang akan diperebutkan dari jalur peringkat ketiga terbaik. Pemain timnas Indonesia Nathan Joaon akhirnya mencetak gol perdana untuk klubnya Willem II Tilburg. Nathan bermain sebagai starter saat Willem menghadapi FC Dordrecht di ajang KNVB Cup. Gol perdana Nathan untuk klub barunya tersebut terjadi di ujung babak pertama melalui sundulan. Voor Nick Dodeman. Dat verdient er ook wel een speciale vermelding. En nu is het echt op het konto van BI. Willem II Tilburg menang 7-0 di akhir laga dan melaju ke babak berikutnya. 7-0 over FC Dordrecht. Gol perdana juga berhasil disumbangkan Rafael Strijk saat Dewa United menjamu wakil Myanmar Sun United. Masuk sebagai pemain pengganti di menit 51, Strijk berhasil mencetak gol ke gawang Sun United 9 menit berselang. Gol tersebut menjadi gol perdana Strijk untuk Dewa United sekaligus mengakhiri paceklik gol selama setahun terakhir. Di akhir laga, Dewa United menang dengan skor 4-1. Dewa United keluar sebagai juara grup E dan melaju ke babak perempat final. Piala Dunia U17 2025 akan mulai berlangsung Senin malam 3 November di Qatar. Piala Dunia U17 2025 edisi ke-20 ini diikuti 48 peserta dari 6 konfederasi. Indonesia yang untuk kedua kalinya tampil di ajang ini baru akan melakukan laga perdana Selasa malam menghadapi Zambia. Di Piala Dunia U17 2025, Indonesia berada di grup berat yaitu grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Jelang menghadapi Zambia, pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mempersiapkan anak asuhnya secara maksimal. Nova menyebut semua pemain dalam keadaan fit dan siap dimainkan saat menghadapi Zambia. Nova juga memberlakukan aturan disiplin bagi para pemain untuk tidak bermain media sosial agar bisa fokus ke pertandingan. Timnas U17 bertekad meraih kemenangan di laga perdana agar bisa memudahkan jalan lolos dari fase grup. Masalah media sosial, dan saya bisa melihat mereka tidak melakukan postingan atau apapun karena saya harap mereka tidak terganggu secara konsentrasi ya, agar mereka bisa fokus ke Piala Dunia, karena itu yang kita jaga. Match awal kita melawan Zambia tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia sih. Pelatih Nova Arianto juga meminta doa dan dukungan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk timnas U17. PSM Makassar selamat dari kekalahan menghadapi Madura United di BRI Super League 2025-2026. Tim berjulukan pasukan Ramang itu memaksa lawan bermain imbang. Bertindak sebagai tuan rumah, PSM meraih hasil seri 1-1 kontra Madura United pada laga pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu sore waktu Indonesia Barat. Bola, terupas baik sekali pada Alex Gomez. Madura United unggul lebih dulu pada menit ke-45+2, memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Balotelli. Taufani Mislihudin menceploskan bola ke gawang PSM. Perjuangan tim Juku Eja untuk menyamakan kedudukan berbuah hasil pada menit ke-88. Katakan, Abdul Rahman belum memberikan kontribusinya dan langsung dijawab dengan baik sekali. Umpan silang dari Ananda Raihan berhasil ditanduk Abdul Rahman. Kedudukan menjadi 1. Hasil ini membuat PSM belum bisa beranjak dari papan bawah BRI Super League. Pasukan Ramang tertahan di peringkat ke-14 dengan 9 poin dari 9 pertandingan.
Sementara itu Madura United naik ke posisi ke-12. Pasukan berjuluk Laskar Sape Kerap itu mencatatkan 10 angka dalam 10 penampilan. Persebaya Surabaya berhasil kembali ke jalur kemenangan di BRI Super League 2025-2026. Sebelumnya, tim berjuluk Bajul Ijo itu puasa poin penuh dalam 3 pertandingan, dengan rincian 2 hasil imbang dan sekali kalah. Bertindak sebagai tuan rumah, Persebaya sukses mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1 pada pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Yang akhirnya memberikan bola kepada Persebaya Surabaya tertinggal lebih dulu. Persis membuka keunggulan melalui penyerang asal Jepang, Kodai Tanaka. dengan satu sentuhan cepat, ada Rivera. Pada penghujung babak pertama, tepatnya menit ke-45+3, Persebaya menyamakan kedudukan lewat Mihailo Perovic. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Persis ditentukan oleh Francisco Rivera. Playmaker asal Meksiko itu membobol gawang lawan pada menit ke-52. Hasil ini membuat Persebaya merangsek ke peringkat ke-8 klasemen sementara BRI Super League dengan mencatatkan 14 poin dari 9 partai. Tidak terdeteksi. Kodai Tanaka. Kodai. Oh, lepas Shoya Mamoto. Lagi-lagi Hernando Adapun Persis makin tenggelam di zona degradasi. Armada Peter Deru terpuruk di posisi ke-17 dengan 5 angka dari 10 laga. Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali menyelenggarakan ajang sepak bola Joko Sutono Classic Cup 2025. Event ini merupakan kolaborasi antara Pakar Merah FC sebagai komunitas sepak bola tim alumni FHUI dan Iluni FHUI sebagai organisasi yang membawahi alumni Fakultas Hukum UI di seluruh Indonesia. Ajang ini menjadi agenda rutin tahunan yang diadakan untuk menjalin silaturahmi, tak hanya bagi mahasiswa aktif, namun juga bagi seluruh alumni Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Indonesia. Tahun ini Joko Sutono Classic Cup diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ke-101 tahun. Abdul Razak Asri selaku ketua penyelenggara mengatakan, tahun ini Joko Sutono Classic Cup diikuti oleh 4 universitas, di antaranya Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok selaku tuan rumah penyelenggara. Untuk mahasiswa dan alumni baru yang kedua ini, edisi kedua, tahun lalu dan tahun ini gitu. Jadi ini kita mengundang semua tim alumni Fakultas Hukum kampus-kampus. Kebetulan tahun ini bisa ngumpul 4 gitu. Jadi ini sebenarnya semangatnya silaturahmi memperingati hari ulang tahun FHUI yang ke-101. Tahun lalu 1 abad, sekarang 101 tahun gitu. Event tahunan ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk membangun silaturahmi bagi seluruh mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum di seluruh Indonesia melalui olahraga sepak bola. Demi menumbuhkan minat olahraga tenis kepada anak-anak usia dini, Poi Poi Orca Junior Festival kembali bergulir. Di edisi ketiga kali ini, Poi Poi Orca Junior Festival berlangsung di Ancol Tennis Warehouse, Jakarta Utara. Sebelumnya, event ini bergulir di The Racquet Club, Jakarta Selatan. Sama seperti 2 edisi lalu, Poi Poi Orca Junior Festival mempertandingkan 3 kategori yaitu bola merah, oranye, dan hijau. Bola merah diisi anak-anak usia 4-8 tahun, oranye 7-9 tahun, dan hijau 10-12 tahun dengan total 120 peserta. Turnamen Direktur Lauren Joanalang menyebut Poi Poi Orca Junior Festival sebagai bentuk pembelajaran bagi anak-anak yang baru mulai mengikuti turnamen dan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan skill dalam bertanding di lapangan tenis. Saya harapannya untuk kedepannya untuk memberi kesempatan baru untuk anak-anak yang terutama untuk anak-anak yang baru mulai bertanding. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan buat mereka belajar bertanding, tapi juga untuk anak-anak yang sudah sering bertanding dan sudah memulai berprestasi, ini juga sebagai kesempatan buat mereka untuk sebagai batu loncatan buat mereka untuk semakin meningkatkan kemampuan bertandingnya di lapangan tenis. Ya. Sementara itu, pada edisi kali ini, Marketing Manager Poi Poi Stefani Anggi menyebut terdapat pemisah antara anak-anak yang sudah memiliki skor nasional dan belum. Selain itu, Stefani menambahkan anak-anak yang bertanding selalu menunjukkan persaingan serta jiwa kompetisi yang baik.
Untuk perbedaan antara Orca Junior Festival yang lalu sama yang sekarang itu adalah adanya pemisahan antara anak-anak yang sudah punya skor nasional dengan yang belum seperti itu. Tetapi kita tetap menghadirkan si anak-anak yang memiliki skor nasional tersebut untuk menjadi contoh. Tetapi untuk yang pertandingannya itu akan dipisah. Itu bedanya sih dari yang lalu-lalu. Persaingannya kita lihat cukup ketat ya. Anak-anak juga sudah mulai mengerti apa itu kompetisi, sehingga pastinya mereka pengen memberikan yang terbaik untuk pertandingan mereka seperti itu. Jadi memang jiwa kompetisinya terlihat sekali dan seru sih, seru. Poi Poi Orca Junior Festival 2025 berlangsung dari 1 hingga 2 November 2025. Pada hari pertama, anak-anak berlaga menggunakan sistem round robin dan mempertandingkan single putra-putri serta double putra-putri. Sementara pada hari kedua akan diisi materi menyenangkan untuk memperkenalkan olahraga tenis secara mendalam kepada anak-anak usia dini. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman-temanmu ya guys.